Karena ini model soalnya SJT, kita perlu memperhatikan level 2 itu dasar basicnya apa. Bagaimana ada 3 sebenarnya highlight yang Anda perlu perhatikan. Bagaimana menerapkan sesuai pedoman. Ingat, menerapkan sesuai pedoman. Kalau Anda di level 2. Tapi kalau dia jawabannya di situ ada yang analitik, berarti itu sudah level 3. Atau yang hanya memahami. Dan dia kemudian pedoman panduan. Ya, berdasarkan pada panduan. Nah, kalau kita berbicara berdasarkan panduan, berarti suatu proses bisnis, pekerjaan, SOP yang sesuai gitu ya. Kemudian, kalau dia sifatnya untuk improve, maka dia masih memerlukan bimbingan gitu. Kalau level 1 bimbingan insentif, kalau level 2 itu memerlukan bimbingan, kalau level 3 dapat membimbing orang lain. Nah, kalau jawabannya nanti di PG itu ada yang lebih cenderung ke membimbing, padahal Anda diminta untuk hanya memerlukan bimbingan. Karena ini SJT, itu lagi saya selalu sampaikan ya. Jadi strategi sepertinya juga harus kita terapkan sesuai dengan model uji kom yang ada. Kita masuk ke integritas. Kita langsung lihat di level 2 ya. Kita asumsikan dalam soal itu untuk kompetensi integritas itu mungkin bisa saja dalam multiple choice-nya ada jawaban yang menginginkan level 1 atau level 3 dan ada juga yang level 2. Sehingga yang perlu kita perhatikan itu bagaimana deskripsi level 2 dan juga indikator perilaku untuk level 2 tersebut. Integritas ini konsistensi berperilaku selaras dengan nilai, norma dan atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Nah, itu secara umum. Sehingga tantangan kita perlu kita identifikasi leveling yang ada. Kalau ada soal yang kira-kira diidentifikasi untuk perilaku integritas, maka berarti kita harus memperhatikan leveling di mana kita akan menjabat, yakni mampu mengingatkan, ya ini kata kunci, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai norma dan etika organisasi. Itu kalau level 2. Nah, bisa saja tentunya di soal nanti akan ada pilihan yang meminta kita malah ini, bertindak sesuai nilai. Nah, itu level 1 ya. Sesuai nilai, sesuai norma, sesuai etik dalam kapasitas pribadi. Ya, ini. Jadi kalau saya, rekan-rekan ya, tolong nanti perhatikan 3 level indikator saya karena begini, kemungkinan pilihan choice itu tidak akan keluar dari level 1 sampai 3 karena Anda di level 2 gitu. Jadi jawaban yang ada itu bisa saja ada yang ke level 1, ada juga yang level 3 itu sebagai tadi supaya kita ini kok betul semua gitu, tapi yang mana sih sebenarnya yang diinginkan? Atau yang mana sih dari soal tersebut mana jawaban yang diinginkan gitu sesuai dengan level jabatan ya gitu. Nah, kemudian jadi kalau kita lihat dulu secara deskripsi, kalau di integritas itu berarti kita ini ya mengingatkan, menerapkan norma, kemudian memberikan informasi. Nah, ini ya. Itu tuh sudah termasuk di level 2. Nah, bisa saja jawaban yang ada itu nanti akan lebih cenderung opsionalnya ada di level 3. Di mana kita diminta di dalam jawabannya itu sudah memastikan menanamkan keyakinan bersama. Jadi memastikan, nah ini hal yang kata. Jadi saya sengaja memberikan highlight. Anda bisa lihat di slide ini ya. Slide ini tuh ada yang saya bold, huruf gede.
Nah, itu sebenarnya kata kunci, ya, kata kunci untuk soal yang seperti SJT ya. Nah, di level 3 apa? Menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai norma. Nah, ini ketiga-tiganya ini sebenarnya sama, ya. Semua mengatakan terkait norma, etik, dan juga eh, nilai, ya. Hanya saja di sini tuh lebih ke level 1 itu, jawaban level 1 itu hanya untuk sebenarnya kapasitas pribadi, hanya berupa tindakan secara pribadi. Itu, ya. Jadi kalau Anda lihat eh, jawabannya itu lebih ke bertindak untuk kapasitas pribadi, maka itu kemungkinan adalah level 1. Nah, kalau level 2 dia itu mengingatkan, mengajak, ya, mengingatkan. Jadi mengingatkan contohnya gini, ada rekan-rekan yang menjalankan sesuatu tidak sesuai dengan prosedur. Kita ingatkan, ya. Nah, itu jawabannya. Atau umpama ada dokumen mestinya tidak lengkap tapi di ACC gitu ya, di accept gitu. Atau seperti apa. Nah, itu dan kita lihat itu mengingatkan. Nah, itu bisa saja dalam pilihan jawaban itu maka itu sebenarnya jawaban yang cenderung ke level 2 gitu ya. Nah, ini kalau ada mengingatkan dengan case di mana soal tersebut ya, di dalam soal tersebut itu eh, tentunya berlaku mengingatkan itu ada hal yang tidak sesuai dengan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai gitu. Nah, beda sama kalau kita lihat di level 1 dia masih bertingkah laku sesuai perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Dan dia melaksanakan peraturan ini. Nah, kalau di level 2 dia sifatnya mengingatkan berarti apa? Ada tindakan yang tidak sesuai dengan nilai, norma, dan etik. Itu ya, cara berpikirnya gitu Anda. Nah, kalau dia level 3 dia sudah ini memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan norma. Berarti apa? Tidak perlu lagi diingatkan, dia sudah memastikan gitu ya. Berarti dia sudah dalam suatu tim, dalam apakah di soal atau jawabannya seperti itu, maka di jawabannya itu menggiring ke memastikan ya, supaya hal tersebut atau tim, nah bisa saja terjadi kan contoh gini, kita dianggap tim ya, karena biasanya kalau SJT ini kan soalnya dia tidak lebih general, lebih umum. Nah, kemudian berarti apa kalau soalnya bertindak, nah dia mengingatkan, nah ini level 2 ya, gitu. Nah, yang kedua bisa saja case-nya dia terkait ada suatu kejadian dalam soal di mana suatu situasi, apakah di unit kerja atau di tim atau dalam proses dengan stakeholder, ini tetap kita melakukan yang namanya konsistensi, menerapkan norma, maka itu sebenarnya level 2. Nah, karena kenapa? Di Jadi menerapkan norma secara konsisten ya ini. Kalau di level 1 jawaban level 1 dia baru jawaban tersebut atau di dalam soalnya itu dia akan melaksanakan peraturan. Jadi melaksanakan peraturan, kode etik. Nah, kalau di level 3 dia sudah bisa saja di jawaban tersebut Anda memberikan apresiasi terhadap sesuatu konsistensi yang sudah dilakukan. Nah, itu berarti level 3 kalau dia sesuatu penerapan norma yang benar, yang konsisten. Tapi kalau dia tidak menerapkan secara konsisten berarti ada teguran. Nah, itu juga tetap di level 3. Tentunya apa? Kepada orang lain, kapasitas terhadap orang lain. Tergantung model soal, apakah di situ kita sebagai ketua tim atau mungkin kepada pegawai baru, itu bisa terjadi seperti itu nanti case soalnya ya. Atau bisa juga kepada PPNPM ya, atau bisa juga kepada anak magang ya di soalnya ya itu. Itu kira-kira metode soalnya. Jadi bisa kita lihat bahwa level 2 sebenarnya itu yang diinginkan adalah jawaban di mana kita menerapkan norma secara konsisten. Walaupun mungkin ada ya jawaban yang lebih ideal, tapi sebenarnya yang diinginkan itu adalah level 3. Contoh memberikan apresiasi kepada teman yang
melakukan atau memberikan teguran kepada pegawai yang tidak melaksanakan. Itu mungkin strategi-strategi yang bisa kita rekan-rekan nanti lakukan. Terkait informasi di level 1, ini tuh bisa di soal atau jawaban, ya, kemungkinan di jawaban karena pasti yang di jawaban yang berbeda nanti ya. Ini di saat dia mengatakan bahwa tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan, maka itu sebenarnya masih berkata mengincar indikator perilaku di level 1. Tidak menjanjikan ya. Mungkin akan model soalnya akan seperti ini ya. Ada begini. Orang lantas kemudian stakeholder menyatakan bahwa bisa nggak Pak diselesaikan dalam waktu ini. Jawabannya adalah tidak menjanjikan untuk hal tersebut, maka itu level 1. Ya, ini. Yang diinginkan di level 2 itu adalah memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Ya, ini. Nah, ini jadi indikator-indikator ini yang Anda highlight, yang Anda ingat. Memberikan informasi yang dapat dipercaya. Bisa jadi di jawaban itu akan ada seperti itu gitu ya. Pilihan-pilihan ini gitu. Apakah di level 1 atau level 3. Nah, di level 3 sendiri, jika dia sudah jawabannya itu contoh kita sudah melakukan monitoring atau evaluasi terhadap penerapan integritas gitu ya. Contoh kami melihat dari data base yang ada, sistem informasi yang ada, atau daftar keluhan yang ada. Nah, itu sebenarnya kita sudah sifatnya memonitoring dan evaluasi, bukan memberikan informasi. Mau nggak mau seperti itu kalau dia SJT ya, pola-pola pikir dalam menjawab soal atau pendekatan yang bisa dilakukan rekan-rekan untuk kompetensi integritas. Demikian tema kita kali ini. Jumpa lagi dengan saya pada video-video berikutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum.